Salam BHP Opers, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Hari ini kita akan memulai dengan segmen pertama dari playlist yang pertama di Dr. Cheo Channel, yaitu SIPS, sebatas pengetahuan saya, informasi tanpa tendensi. Opers sekalian, hari ini materi yang akan kami bagikan adalah mengenai Menteri Badan Usaha Milik Negara di Indonesia sepanjang masa. Dalam perjalanan BUMN, ada deretan beberapa nama menteri-menteri BUMN yang pernah menjabat sebagai menteri yang membidangi BUMN di Indonesia. Yang pertama adalah Tan Tri Abeng, Laksamana Soekardi, M. Rozi Munir, Sugiharto, Sofyan Jalil, Mustafa Abu Bakar, Dahlan Iskan, Rini Sumarno, dan Erick Thohir. Langsung saja kita masuk Opers ke Tan Tri Abeng. Putra selayar selebes ini dilahirkan bernama Tan Tri Abeng. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Tan Tri Abeng sebagai yatim piatu pada saat usianya 10 tahun. Tan Tri Abeng dikirim untuk tinggal dengan kerabatnya di Makassar. Kemudian dia sempat berangkat ke Amerika Serikat dalam program American Field Service Exchange Program. Setelah ia kembali pulang ke Makassar, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Hasanuddin sampai dengan tingkat 5. Opers sekalian, Tan Tri Abeng kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas New York, Amerika Serikat hingga dia mendapatkan gelar MBA. Tan Tri Abeng mengikuti program manajemen training Union Carbide, Amerika Serikat. Setelah selesai, ia ditempatkan di Jakarta sebagai manajer keuangan perusahaan tersebut. Karir Tan Tri Abeng terus menanjak sampai akhirnya ia menjadi Direktur PT Union Carbide Indonesia. Selain itu, Tan Tri Abeng juga pernah menjadi Direktur Agrocarb Indonesia, Direktur Karmi Arafura Fisheries, dan pada tahun 77 sampai dengan 1979, ia merangkap sebagai manajer pemasaran Union Carbide Singapura. Opers, pada tahun 1979, Tan Tri Abeng pindah ke perusahaan produsen bir di Belanda Heineken, PT Perusahaan Bir Indonesia, Indonesia Beer Company. Meskipun ia tidak bisa berbahasa Belanda dan tidak minum bir, ia menjadi CEO perusahaan tersebut setelah wawancara selama 15 menit. Kemudian ia mengubah nama PT Perusahaan Bir Indonesia ke Multi Bintang Indonesia, dan pada tahun 1982 ia mencatat laba 4 miliar rupiah, naik hampir 500 juta rupiah dibandingkan ketika ia bergabung. Pada tahun 1991, Tan Tri Abeng mundur sebagai CEO Multi Bintang dan pindah ke Bakri & Brothers, perusahaan milik Abu Rizal Bakri. Tan Tri Abeng menjadi CEO Bakri & Brothers. Ia juga merangkap sebagai Ketua Non-Eksekutif Multi Bintang Indonesia. Posisi ini tetap dipertahankan hingga Maret 1998. Ketika ia mulai di Bakri, perusahaan ini memiliki lebih dari 60 anak perusahaan yang beroperasi di beragam industri. Salah satu langkah pertama Tan Tri Abeng untuk restrukturisasi perusahaan adalah dengan memfokuskan perusahaan pada 3 industri utama, telekomunikasi, dukungan infrastruktur dan perkebunan, serta investasi dan aliansi strategis di bidang pertambangan, petrokimia, dan konstruksi. Pada akhir tahun 1996, penjualan ditutup menjadi 700 juta US dollar. Saat itu ia sempat dijuluki sebagai manajer 1 miliar rupiah. Lantaran ia mendapat bayaran sebesar itu ketika memimpin perusahaan milik Abu Rizal Bakri. Opers sekalian, pendidikan dari Tan Tri Abeng dia dimulai dengan beasiswa American Field Service yang saat ini untuk Indonesia dilaksanakan oleh Bina Antar Budaya, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, Program Master of Business Administration University of New York Buffalo, dan Doktor Ilmu Multidisiplin Universitas Gadjah Mada. Berikut kita masuk ke Menteri kedua, Laksamana Soekardi. Pria kelahiran 1 Oktober 1956, bernama lengkap Insinyur Laksamana Soekardi, adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Gotong Royong. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1979 di jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Sebelum menjadi politisi, ia adalah salah satu ekonom dan bankir milik Bank Lipo dan Lipo Group. Ia dikenal juga pernah bergabung sebagai politisi dari Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ini, Laksamana Soekardi pernah mendirikan partai baru yang bernama
Partai Demokrasi Pembaruan bersama dengan Sophan Sophian, Arifin Padunegoro, Roy J. Janis, Sukowidoyo Mentuharjo, Noviantika Nasution, Didi Supriyatto, Jandra Wijaya, Posdam Mutasoid, dan R.O. Tamunan. Oper sekalian, karir pendidikan dimulai dari ADP Citibank di Athena Yunani dan Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung. Oper sekalian, di tahun 2021 sampai 2024, karirnya catat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Kabinet Gotong Royong. Di 99 sampai dengan 2001, Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN Kabinet Persatuan Nasional, dan sebelumnya di tahun 1992 sampai dengan 1997 sebagai anggota MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Oper sekalian, Laksamana Soekardi juga pernah mendapat penghargaan sebagai tokoh pasar modal Asia 2003 dari Finance Asia di Hong Kong. Ini pertama kali penghargaan diberikan kepada seorang menteri. Sebelumnya diberikan kepada para pemimpin bisnis di berbagai negara Asia. Selasa tanggal 2 Maret 2004, penghargaan itu diserahkan oleh Lord Heseltine, Ketua Hypermarket Publication, dan mantan Wakil Perdana Menteri Inggris, sebagai wujud apresiasi pada upaya pemerintah Indonesia dengan program privatisasi dan divestasinya menggairahkan pasar modal di tanah air. Selanjutnya, M. Rozi Munir. Dengan waktu singkat, tanggal 26 April 2000 sampai dengan 23 Agustus 2000, pria seorang politisi ini pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada tahun 2000. Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah di S2 Hawaii University Amerika Serikat, S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan Japan Institute of the World. Karirnya Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Indonesia, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, anggota Lembaga Sensor Film, anggota Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, staf ahli Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Infrastruktur Universitas Indonesia. Haji Muhammad Rozi Munir meninggal dunia di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Pusat pada pukul 7.50 WIB. Almarhum meninggal dunia pada usia 67 tahun. Rozi Munir dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 16 April 1943. Ia meninggal akibat penyakit kanker hati. Penyakit kanker hati ini baru dideteksi sebulan yang lalu, kata seorang kerabatnya di Rumah Sakit Pelni. Berikutnya, Sugiharto. Dr. Haji Sugiharto SE MBA adalah mantan Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menjabat dari Oktober 2004 sampai dengan Mei 2007, sebelum digantikan Sofyan Jalil dalam perombakan kabinet yang dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari pernikahan dengan RR Sri Mulyningsih, memperoleh 3 orang anak perempuan, dan dengan Tati Suwartini memperoleh 1 orang anak laki-laki. Ketika duduk di bangku SMP, karena kesulitan ekonomi, orang tuanya terpaksa merelakan Sugiharto menjadi pembantu di sebuah rumah mewah di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Karena kejujurannya, dia sering mendapatkan tips di mana uang tips tersebut dikumpulkan untuk dijadikan modal berdagang asongan sambil tetap menjadi pembantu rumah tangga. Saat itu ketika majikannya memiliki bioskop, dia juga ikut membantu menjaga parkir di bioskop tersebut pada malam hari setelah selesai bekerja. Dalam keremangan malam di atas motor yang dia jaganya, Sugiharto tetap belajar dan membaca. Hal ini dilakukan tiap malam sambil menunggu bioskop tersebut selesai memutar film. Namun dia mengakui, dengan IQ yang jongkok karena jarang makan makanan bergizi dan badannya yang kurus kering karena kurang protein, dia harus mengulang membaca hingga 10 kali baru mengerti apa yang dimaksud dengan buku itu. Jadi, menurut Sugiharto, berat sekali belajar yang baik, ungkap pria kelahiran Medan 29 April 1955 ini. Setelah lulus SMA dan meninggalkan pekerjaan sebagai tukang parkir, Sugiharto sangat ingin melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. Karena ketika itu dirinya lulus dengan predikat juara 2 SMA, sehingga pantasnya dia meneruskan kuliah di negeri terbaik di dalam negeri tersebut. Sugiharto menamatkan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia, melanjutkan Master MBA-nya di Sekolah Manajemen di Amsterdam, Belanda, dan Doktor Universitas Gadjah Mada dengan Judicium Cum Laude. Karirnya dimulai dari staf senior Indonesia Bank Trust Company and Chemical, dilanjutkan dengan Direktur Keuangan dan Direktur Utama Medco Energy, Menteri BUMN, Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Regional Advisor
Air Liquide Group France, dan advisor to the board of IDB members countries Sovereign Investment Forum. Opers sekalian, selanjutnya Sofyan Jalil. Nama lengkap Sofyan Jalil SHMA, MALD, and PhD, lahir 23 September 1953. Seorang akademisi, konsultan hukum ekonomi, dan politisi kebangsaan Indonesia ini pernah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya, dari Oktober 2004 hingga Mei 2007, ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet yang sama. Pada 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Selanjutnya digantikan oleh Darmin Nasution pada perombakan Kabinet Kerja. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bappenas dan dari tanggal 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 pada Kabinet Kerja dan digantikan oleh Bambang Brojonegoro pada perombakan Kabinet yang kedua. Sofyan Jalil menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, bidang studi hukum bisnis. Kemudian melanjutkan ke Master of Arts, MA, The Graduate School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi Public Policy. Kemudian menempuh pendidikan Master of Arts in Law and Diplomacy, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi International Economic Relation. Menempuh pendidikan Doctor of Philosophy, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy. Berikutnya adalah Mustafa Abu Bakar. Dr. Insinyur Haji Mustafa Abu Bakar, lahir 15 Oktober 1949. Adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II dan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Perum Badan Urusan Logistik Bulog Republik Indonesia. Ia juga adalah mantan pelaksana tugas harian Gubernur Aceh. Mustafa Abu Bakar jatuh sakit dan dilarikan ke Rumah Sakit Ministra Jakarta pada tanggal 23 Agustus. Dan untuk sementara tugasnya akan digantikan oleh Hatta Rajasa sebagai Menteri BUMN. Beliau banyak berjasa, banyak prestasi yang ditorehkan, seperti banyaknya BUMN besar berhasil mencetak laba. Garuda Indonesia, Krakatau Steel, PT Pos Indonesia. Beliau juga berjasa dalam usaha untuk pengembangan TOT bagi perusahaan BUMN. Pada tanggal 18 Oktober 2011 berkaitan dengan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, Mustafa Abu Bakar kemudian digantikan oleh Dahlan Iskan sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Menempuh pendidikan Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas, S1 Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor, S2 Institut Pertanian Bogor, dan S3 Institut Pertanian Bogor. Dahlan Iskan. Profesor Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan dilahirkan tanggal 17 Agustus 1951. Adalah mantan CEO Surat Kabar Jawa Post dan Jawa Post Group yang bermarkas di Surabaya. Posisinya tersebut kemudian digantikan oleh putranya Azrul Ananda. Ia juga adalah Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009. Pada tanggal 19 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Dahlan Iskan diangkat sebagai Menteri Negara BUMN menggantikan Mustafa Abu Bakar. Karir dari Dahlan Iskan dimulai dengan reporter surat kabar di Samarinda, Kalimantan Timur, kemudian menjadi wartawan majalah Tempo, memimpin surat kabar Jawa Pos, mendirikan stasiun televisi lokal GTV, komisaris PT Fangbian Iskan Korporindo, Direktur Utama PLN, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Menempuh pendidikan di Desa Bukur, Jiwan Madiun, Madrasah Sanawiyah Pesantren Sabiul Mutakin, Magetan, Madrasah alias Pesantren Sabiul Mutakin, Magetan, Fakultas Tarbiyah YN Sunan Ampel, Cabang Samarinda, walaupun tidak ditamatkan. Berikutnya Rini Sumarno, Rini Mariani Sumarno, yang dulu lebih dikenal sebagai Rini Mariani Sumarno Suwandi, lahir di Maryland, Amerika Serikat pada 9 Juni 1958. Setelah bercerai dari suaminya Didik Suwandi, Rini lebih dikenal sebagai Rini Sumarno.
Pada masa kecilnya Rini pernah berpindah dari Amerika Serikat, Jakarta, dan Belanda karena tugas ayahnya. Rini mendalami studi ekonomi di Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1981. Setelah lulus, Rini sempat magang di Departemen Keuangan Amerika Serikat dan memulai karirnya bekerja di Citibank Jakarta pada tahun 1982. Di tahun 1989, Rini kemudian menjabat sebagai General Manager Finance Division PT Astra International. Karirnya terus naik. Pada tahun 1990, ketika Rini menjabat sebagai Komisaris Bank Universal dan kemudian menjadi Wakil Presiden Komisaris PT United Tractor pada tahun 1993. Selanjutnya, pada tahun 1995, Rini menjadi Komisaris Bursa Efek Jakarta dan Komisaris PT Astra Agro Lestari. Pada tahun 1995, Rini pernah mendapatkan prestasi sebagai pemimpin puncak terpuji dari majalah Swasembada. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2000, Rini diangkat sebagai Presiden Direktur PT Astra International, dan pada tahun 1998, Rini menjadi Wakil Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan staf ahli Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1999, Rini dipercaya menjadi Presiden Komisaris PT Astra Agro Lestari, dan pada tahun 2000 Rini menjadi Komisaris PT Agrocom sekaligus Presidir Komisaris PT Semesta Citra Motorindo. Kemudian tahun 2000 hingga 2001, Rini diangkat menjadi Presiden Direktur di tempat yang sama. Menempuh pendidikan di sarjana ekonomi di Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat, Rini kemudian menjadi Menteri Negara BUMN di tahun 2014 sampai dengan 2019. Dan yang terakhir, Erick Thohir. Pengusaha dan filantropis Indonesia yaitu Erick Thohir BA, lahir tanggal 30 Mei 1970. Kini ia menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia di Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Sejak 23 Januari 2021, Erick ditetapkan sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah periode 2021 sampai dengan 2024. Sebelum menjadi menteri, Erick Thohir merupakan seorang politikus, pengusaha, dan pendiri Mahaka Group yang merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang memiliki fokus dan bisnis media dan entertainment. Beberapa unit usaha Mahaka seperti di bidang penyiaran, PT Mahaka Radio Integrat Tbk, stasiun televisi Jack TV, media luar ruang, Mahaka Advertising, media cetak harian Republika Golf Digits, pemesanan dan penjualan tiket digital rajakarcis.com, dan berbagai perusahaan lainnya yang bergerak di bisnis olahraga dan hiburan. Ia mengakuisisi klub sepak bola yang berlaga di Serie A yakni FC Internazionale Milano Inter Milan pada November 2013. Erick Thohir dipercaya sebagai presiden klub ke-21 dalam 106 tahun sejarah klub tersebut. Bersama dengan itu, ia juga memiliki klub sepak bola Amerika DC United dan juga pernah sebagai pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76ers. Menempuh pendidikan tahun 1993, Erick lulus program Master untuk Business Administration, Master of Business Administration dari Universitas Nasional California, Amerika Serikat. Sebelumnya, ia memperoleh gelar sarjana Bachelor of Arts dari Glendale University. Erick Thohir adalah satu-satunya orang di Indonesia yang sangat aktif dalam seluruh kegiatan organisasi internasional olahraga. Erick yang gemar olahraga bola basket pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi, periode 2006-2010, dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara, SEBA, periode 2006 sampai dengan sekarang. Tahun 2012, ia dipercaya sebagai Komandan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade London. Dan tahun 2018, ia kembali dipercaya dan sukses untuk menjadi Ketua Panitia Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Setelah sukses menjadi Ketua Panitia Perhelatan Asia Games, ia ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Erick Thohir adalah pendiri Yayasan Dharma Bakti Mahaka yang menghimpun dana untuk kegiatan sosial. Dia juga sempat menjadi penulis buku yang berjudul Pers Indonesia di Mata Saya yang diluncurkan tahun 2011 oleh penerbit Republika. Erick Thohir adalah salah satu menteri BUMN yang sangat dekat dengan masyarakat, memberikan kontribusi dan pengabdian yang sangat luar biasa untuk kepentingan rakyat Indonesia. Perhatiannya dan sifat tegasnya membangun BUMN untuk kepentingan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Erick Thohir juga sangat konsen dengan melakukan restrukturisasi dan penyehatan bagi seluruh BUMN-BUMN yang bermasalah dan tidak segan-segan
mencopot direktur-direktur BUMN yang ada yang tidak memiliki kontribusi buat bangsa dan perhatikan kesejahteraan rakyat. Baik Opers, itu tadi deretan Menteri BUMN yang pernah ada di Indonesia. Hanya itu yang bisa saya sajikan, mungkin banyak kekurangan karena terbatasnya referensi. Namun kiranya ini dapat bermanfaat bagi Opers sekalian untuk menambah informasi tanpa tendensi. Tetap terus saksikan Dr. CO Channel di dalam segmen Sebatas Pengetahuan Saya, informasi tanpa tendensi. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis.